Kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu khususnya wanita-wanita, dimanapun kalian berada yang rindu untuk terus bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak setiap wanita-wanita, saudara dalam program Kilau Cantik Ilahi. Saudara sekali lagi, maksud dan tujuan program ini yaitu mau mengajak setiap saudara khususnya kaum perempuan untuk menggambarkan keindahan yang sangat mendalam dan mempesona dalam setiap kehidupan kalian semua. Seolah-olah kecantikan kalian yang kalian miliki itu dalam setiap kehidupan kalian masing-masing adalah manifestasi dari sesuatu yang ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Dan sekali lagi di tempat ini, saudara, ketika kita ngomongin kecantikan, bukan berbicara hanya kecantikan lahiriah, tetapi kecantikan batiniah yang terus mau kita munculkan dalam setiap kehidupan kalian semua, apapun yang terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi selamat siang buat ibu-ibu semua, kaum perempuan dimanapun kalian berada. Karena ini program yang memang ditujukan buat kaum perempuan, jadi izinkanlah saya menyapa setiap kaum perempuan dimanapun kalian berada. Shalom buat kalian semua. Ya, setiap wanita-wanita Allah dimanapun ibu-ibu, setiap kaum wanita berada. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan siang hari ini, saudara, kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua untuk menjadi perempuan, menjadi wanita yang bangkit dari setiap kegagalan dalam setiap kehidupan saudara. Menjadi wanita yang bangkit dari setiap kegagalan-kegagalan dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan terpuruk dengan setiap kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian semua. Tetapi bangkitlah dari setiap kegagalan-kegagalan tersebut. Dan biarlah kalian semua boleh menjadi wanita-wanita yang Allah pakai bagi kemuliaan namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya ibu-ibu, pernahkah kalian merasa seperti sampah masyarakat di dalam setiap kehidupan kalian semua? Seperti kegagalan kalian terlalu besar untuk dimaafkan. Dan akhirnya kalian merasa diri seperti, aduh, saya ini seperti sampah. Gak dipandang, gak dihormati, dicibir, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini kita bertemu atau kita mau belajar dengan seorang wanita yang mungkin lebih hina dari kalian semua. Mungkin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seorang pelacur yang dikutuk masyarakat. Hidupnya hanya dianggap noda. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, segalanya berubah. Kisahnya membuktikan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kegagalan yang terlalu dalam untuk tidak bisa diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Tidak ada kegagalan yang terlalu dalam, terlalu gelap untuk tidak bisa diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Apa yang kalian lakukan ketika kalian menyesali kesalahan terbesar kalian? Di dalam setiap kehidupan ibu-ibu ataupun para wanita di tempat ini, apakah kalian bersembunyi? Apakah kalian melarikan diri? Atau kalian seperti wanita di dalam Lukas pasal yang ke-7 yang nanti kita akan baca atau kita akan renungkan, yang justru datang kepada Yesus dengan air mata, dengan perasaan malu, tetapi juga dengan iman bahwa air matanya tidak hanya membasahi kaki Yesus, tetapi menjadi minyak pengurapan yang mengubah kehidupannya selama-lamanya. Saudara, mungkin saat ini kalian menangisi setiap kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kalian, tetapi Tuhan bisa mengubah air mata itu menjadi permulaan kisah kemenangan. Tuhan bisa mengubah air mata penyesalan itu menjadi permulaan dari kisah kemenangan demi kemenangan yang akan ditorehkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan kalau ada seorang wanita yang masuk ke rumah orang Farisi, yang dimana biasanya orang Farisi itu, Bapak Ibu Saudari, rumahnya penuh dengan penghakiman. Setiap yang masuk dihakimi, dilihat dari atas sampai bawah, di atas sampai bawah, dilihat lagi ini siapa ini masuk. Siapa yang masuk ke rumah saya? Dan nama wanita ini saudari sudah dicap sebagai pendosa.
Semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan miring terdengar di dalam setiap kehidupannya. Tapi si wanita ini tidak peduli. Dia hanya punya satu tujuan, untuk menyentuh Yesus. Hari ini mungkin kalian juga punya masa lalu yang membuat kalian datang kepada Tuhan dengan perasaan takut, perasaan malu. Tetapi seperti wanita ini, satu langkah iman saja itu bisa mengubah segalanya dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ibu-ibu semua, kita mau merenungkan di dalam Lukas pasal 7 ya, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Ini cukup panjang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca semuanya. Lalu seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus pun pergi ke sana dan menempati meja makan yang disediakan baginya. Saya baca dari terjemahan TSI ya Bapak Ibu Saudari, jadi agak berbeda terjemahannya. Di kota itu ada seorang perempuan pelacur. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu dengan membawa sebuah botol dari batu putih yang berisi minyak wangi. Ketika Simon dan para tamu sedang makan, perempuan itu datang berlutut di belakang Yesus sambil menangis karena menyesali dosanya. Air matanya bercucuran, membasahi kaki Yesus, lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia juga berulang kali mencium serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Ketika Simon melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, kalau Yesus betul-betul nabi, tentu dia tahu perempuan macam apa yang menyentuhnya. Perempuan itu pelacur. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu. Jawab Simon, katakanlah guru. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang mempunyai hutang kepada seorang kaya. Yang satu berhutang 500 keping uang perak, sedangkan yang lain berhutang 50 keping uang perak. Karena kedua orang itu tidak sanggup membayar hutangnya, maka dengan murah hati pemberi pinjaman itu menghapuskan utang mereka. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, menurut saya orang yang hutangnya lebih banyak dihapuskan. Yesus berkata kepada Simon, pendapatmu itu betul. Sambil melihat perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, kamu tentu sudah melihat apa yang sudah dilakukan perempuan ini. Waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak menyambut aku dengan pelukan hangat. Tetapi sejak aku masuk ke sini, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak zaitun, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi aku menegaskan kepadamu bahwa dosanya yang begitu banyak sudah diampuni. Itulah sebabnya dia menunjukkan kasihnya terhadap aku dengan cara yang luar biasa. Tetapi orang yang diampuni dari dosanya yang sedikit, hanya akan mengasihi dengan sedikit juga. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Para tamu lain yang sedang makan bersama di situ mulai berkata dalam hati mereka masing-masing, lancang sekali orang ini berkata begitu. Tidak seorang pun dapat mengampuni dosa manusia selain Allah sendiri. Tetapi Yesus berkata lagi kepada perempuan itu, karena kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Pergilah dengan perasaan tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupan kalian semua. Tetapi anugerah Tuhan memampukan kita untuk bangkit. Hari ini kita belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab yang hidupnya penuh dengan luka, penuh dengan dosa, tetapi mengalami transformasi radikal saat bertemu dengan Yesus. Dan kisah ini mengajarkan kita tentang belas kasihan Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan, ada pertobatan sejati, dan tentunya pemulihan hidup di dalam setiap kehidupan wanita tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kita mau belajar bagaimana latar belakang kegagalan wanita tersebut. Dia disebut seorang perempuan berdosa. Mungkin seorang pelacur, atau hidup di dalam dosa yang dipandang hina oleh masyarakat. Kalau saudara tahu perempuan pelacur sampai sekarang pun, saudara, kalau itu disebut pekerjaan, itu juga termasuk pekerjaan yang hina
Bahkan sampai di zaman kita sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari, pelacur, pelakor, ya. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan, khususnya pelacur. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wanita ini disebut perempuan berdosa. Dikungkung oleh stigma pada saat itu, kegagalan moralnya membuat ia dikucilkan. Tetapi ia justru datang kepada Yesus di rumah orang Farisi. Tempat yang seharusnya tidak layak dia kunjungi Bapak Ibu Saudari. Karena di sana banyak dia akan dihakimi. Karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pantas itu pasti menjadi satu senjata buat orang-orang Farisi. Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Menembakkan setiap senjata-senjata mereka untuk mengadili ya setiap khususnya perempuan itu. Saudara, tetapi kita lihat air mata dari wanita ini yang tidak pernah habis. Dia menangis terseduh-seduh ketika dia datang kepada Yesus. Bahkan minyak wanginya, saudara, dan tindakannya membasuh kaki Yesus. Ini menunjukkan kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam. Ada kerendahan hati, ingat baik-baik ketika saudara datang kepada Yesus. Kepada Tuhan yang paling penting adalah kerendahan hati. Makanya kalau kamu kucuk-kucuk datang ke channel ini, lalu kemudian buat komentar-komentar yang seolah-olah kamu tampaknya lebih pinter gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya saudara lebih baik saudara ke channel sebelah. Tapi kalau memang saudara mau datang kepada Yesus, ya karena saya sebagai hamba Kristus, saya mau mengajak setiap orang-orang untuk mengalami kepenuhan Kristus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan tentunya kalau kalian pernah berbuat hal-hal yang bodoh di masa lalu kita semua, saudara, ada penyesalan yang mendalam. Ada kerendahan hati. Ingat, wanita ini gagal, tetapi bukan akhir dari cerita kehidupannya. Tuhan memakai orang-orang yang dianggap rusak oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudari, bagi kepentingan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan berdosa dicap di dalam setiap kehidupan wanita ini. Istilah ini dalam konteks Yahudi merujuk kepada pelacur atau wanita yang hidup di luar daripada Taurat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang 38, bagaimana kita melihat wanita ini menyembah dengan air mata. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kata kerja Yunani berarti membasahi secara intens. Berarti air matanya gak pernah Bapak Ibu Saudari berhenti ketika bertemu dengan Yesus. Ketika orang nangis, terus kemudian air matanya terus mengucur deras dalam setiap kehidupannya. Saudara, ini bukan dibuat-buat, ada penyesalan yang mendalam. Ini menunjukkan penyesalan yang mendalam dalam setiap kehidupan wanita itu. Bahkan ada minyak wangi yang diberikan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Minyak narwastu, miron, minyak yang mahal. Saudara, ini simbol penyerahan total kepada Tuhan dalam setiap kehidupan wanita itu. Saudara, orang Farisi menganggap dosanya tak termaafkan, tetapi Yesus melihat hati yang mau bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegagalan moral bukan penghalang untuk datang kepada Yesus. Pernah satu ketika ada wanita chat kepada saya, Bapak Ibu Saudari, tentunya di channel ini. Ya, istri saya tahu Bapak Ibu Saudari ya. Lalu kemudian dia sampaikan, Pak, saya bekerja di ya wanita yang menjajakan diri Bapak Ibu Saudari di pelacuran. Saya pernah ke gereja, saya pengen begini-begini, tapi saya belum dibaptis. Apakah saya perlu dibaptis? Saya bilang perlu dibaptis. Ya, saya pengen keluar dari lingkaran ini, tapi saya pengen membayar hutang-hutang saya dahulu dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, ya kalau kamu mau mengenal Tuhan, bertobat. Ya jangan berbuat dosa lagi. Dan berubahlah dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang mau datang kepada Yesus, mungkin kita berpikir, oh kamu terlalu gelap, gak bisa kamu dimaafkan, gak bisa berubah. Ada yang bisa mencap begitu dalam setiap kehidupan karena memang kita tahu latar belakangnya. Bahkan kadang saya begitu juga Bapak Ibu Saudari, sadar tidak sadar. Saya bisa saja mencap orang-orang, ini mah gak bisa berubah si ini, si itu mah gak bisa berubah. Karena latar belakangnya begini, begitu dan lain sebagainya. Tetapi lewat kisah ini Bapak Ibu Saudari kita diingatkan
bahwa saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesus melihat hati yang mau bertobat. Walaupun orang Farisi menganggap dosanya tak terampuni, tak termaafkan, tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus melihat hati yang mau bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kegagalan moral bukanlah penghalang untuk datang kepada Yesus. Stigma sosial sering memperberat beban kegagalan. Oh, kamu mah begini gak akan bisa. Kamu mah udah bercerai, kamu mah udah begini, kamu mah udah hamil duluan di luar nikah dan lain sebagainya. Ya, kamu mah perempuan gak benar, kerjanya di sana begitu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengenal motivasi terdalam setiap kita semua. Kalau stigma sosial sering memperberat beban kegagalan saudara, kamu mah gak bisa berhasil. Kamu mah memang dari dulu mah gablek, dablek, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau nggak salah ada tuh kemarin seorang perempuan Kristen terus dia menyampaikan, itu ada saja muncul di feed saya soalnya saya lihat. Lalu kemudian dia sampaikan, ada tantenya atau siapa ya, pokoknya tantenya kalau nggak salah, seorang guru sekolah minggu. Ya saudari, dia sampaikan tantenya guru sekolah minggu ngomongnya baik, pokoknya kalau dia datang ke gereja semua pada nyalam kepada dia. Bapak Ibu Saudari, si wanita ini sampaikan, tapi kalau di rumah ngomongnya kasar sekali sama saya. Ya, ngomongnya kasar. Dia memperbandingkan saya sama anaknya. Wah, kalau anak saya mah masih enak punya bapak, punya orang tua. Kamu punya siapa? Kamu gak punya siapa-siapa. Mana orang tuamu? Ya, pokoknya ngomongnya kasar, Pak. Sampai anak ini terluka, perempuan ini terluka dalam setiap kehidupannya. Sampai dia mengata-ngatai guru sekolah minggu, tapi kok kelakuannya seperti itu. Kepahitan. Saudari ini dikasih oleh Tuhan sama orang seperti tadi. Tapi dia gak kepahitan sama Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa saya mau tetap ngikut Tuhan Yesus. Tapi ini model-model menurut saya Bapak Ibu Saudari yang perlu bertobat sebenarnya. Baik tadi guru sekolah minggunya, tantenya, baik juga dianya. Ya, dianya juga ngomongnya agak apa namanya? Kasar lah, tanda kutip ya. Dia menyampaikan isi hatinya dan lain sebagainya. Tapi saya menghargai hal-hal itu. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Karena biasanya kalau kita melihat hal demikian, kita akan melabel, oh ini perempuan gak benar dan lain sebagainya. Saudara ingat baik-baik, seringkali stigma sosial memperberat beban kegagalan hidupmu. Tetapi Tuhan mengenal motivasimu terdalam. Jadi berbaliklah kepada Tuhan. Sekalipun manusia mengecewakan kamu, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu. Kalau kamu kenal sama wanita itu ya, ibu-ibu semua, sampaikan salam saya kepada dia. Ya, saya nggak tahu saudara mungkin pernah nonton feednya di TikTok. Kalau nggak salah di TikTok atau kalau nggak salah TikTok lah ya, atau di aplikasi sebelah. Tapi rasa-rasanya sih TikTok. Saudara, bagi yang pernah gagal, jangan biarkan label masyarakat mendefinisikan identitasmu sebagai seorang perempuan. Tuhan memandang hatimu. Walaupun mungkin, maaf, banyak kebodohan-kebodohan yang kita lakukan di masa lalu kita. Semua kita, siapa sih yang gak pernah melakukan kebodohan-kebodohan itu di masa lalu kita semua. Seolah-olah kita bisa sanggup, mampu ya hidup tanpa Tuhan, memilih pasangan, mengurus anak, bekerja dan lain sebagainya. Sampai satu titik nanti kita akan, aduh capek Tuhan, capek semua. Ya, kalau Tuhan mengasihimu Bapak Ibu Saudari, kamu akan diperhadapkan dengan satu peristiwa yang seharusnya dalam peristiwa itu kamu memilih Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Jangan biarkan label masyarakat mendefinisikan identitasmu. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat gelangmu. Tuhan tidak melihat cincinmu Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak melihat apa yang melekat di dalam tubuhmu. Tetapi Tuhan melihat hati. Bagi setiap kita semua, hindari ya mentalitas Farisi yang mencap orang, yang mengucilkan orang-orang berdosa. Baik kita secara pribadi, baik gereja. Jadilah komunitas yang mengembalikan orang kepada Kristus, bukan yang mengeluarkan orang dari Kristus dalam kehidupan saudara. Karena sikap saudara, sifat saudara, akhirnya orang-orang tersebut keluar dari gereja, keluar dari imannya. Karena saudara punya mentalitas Farisi.
di dalam setiap kehidupan saudara yang mengucilkan orang berdosa. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ayo. Inilah realitas kegagalan di dalam setiap kehidupan wanita tersebut. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, itu bukanlah akhir. Bukan akhir dari cerita. Tapi Tuhan memakai orang yang dianggap rusak oleh dunia. Dan Tuhan bisa memakai untuk memuliakan namanya. Yang kedua, ketika Yesus bertemu dengan wanita ini, ada respon yang Tuhan Yesus sampaikan terhadap kegagalan-kegagalannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menolak, tetapi memberikan penerimaan tanpa syarat dalam setiap kehidupan wanita ini. Yesus membandingkan sikap perempuan itu dengan sikap Simon, ya orang Farisi itu yang dingin, gak memberi hormat, gak memberi salam dan lain sebagainya mungkin. Seperti wanita ini, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Justru Tuhan Yesus menerima tanpa syarat kehidupan wanita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengampuni wanita ini. Karena didapati di dalam ayat itu, dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengampunan total. Ketika orang mau datang kepada Yesus, saudara pikir dengan setiap kegagalan, kegelapan yang saudara lakukan di masa lalu saudara. Dan akhirnya saudara bilang, Tuhan mah dosa-dosa saya ini udah benar-benar keterlaluan. Kayaknya gak pantas saya datang kepada Tuhan. Pak, Bu, tadi yang kita baca ya, yang lebih berbahagia orang yang punya hutang 500, ya 500 tadi mungkin dinar atau 50, ya yang satu dikasih punya hutang 500 misalkan juta, yang satu 50 juta. Yang paling berbahagia ya ketika dibebaskan hutangnya yang mana Bapak Ibu Saudari? Yang nilainya kecil apa yang nilainya besar? Rata-rata kita mungkin menjawabnya seperti Simon. Ya Bapak Ibu Saudari, oh yang nilainya besar, yang 500 juta itu dong, yang pasti happy. Karena hutangnya sudah dihapus. Saudara, demikianlah wanita ini di dalam setiap kehidupannya. Dia benar-benar tulus. Dia benar-benar berbahagia. Dia benar-benar happy dosanya diampuni. Dia benar-benar merasakan sukacita. Karena ada pembelaan ilahi dalam setiap kehidupan wanita itu. Kasihnya yang besar adalah buah dari pengampunan. Bukan syarat diterima, Bapak Ibu Saudari. Ingat, Tuhan tidak pernah memandang kegagalan masa lalu saudara. Tetapi iman yang berbalik kepadanya. Tuhan rahmati, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Setiap hati yang mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita, ya di dalam setiap kehidupan kita semua menghakimi orang-orang yang bilang, oh dia mah dosanya besar, gak bisa diampuni, itu udah terlalu hitam. Dan lain sebagainya. Justru ketika orang-orang itu bertobat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan berbahagia di dalam setiap kehidupannya. Karena setiap dosa yang dilakukan dalam setiap hidup mereka yang banyak itu, dan ketika mereka bertemu dengan kasih Kristus, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menerimamu tanpa syarat, dan ada pembelaan di dalam setiap kehidupanmu. Jadi jangan pernah memandang kegagalan saudara di dalam masa lalu saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, milikilah iman yang mau berbalik kepada Tuhan. Ibu-ibu semua dimanapun kalian berada, para perempuan dimanapun kalian berada. Jangan hidup di masa lalu, ya. Jangan hidup di luka masa lalu. Tinggalkan itu semua. Ampuni masa lalumu. Ampuni setiap orang-orang yang pernah melukaimu. Berbaliklah kepada Tuhan di dalam setiap kehidupanmu dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kalian datang kepada Yesus, saudara pikir Tuhan akan membuang saudara. Justru tidak. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Ketika saudara mengakui setiap hal-hal yang saudara lakukan keliru, ada tangisan yang tulus secara mendalam. Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Dan ada pembelaan-pembelaan ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin manusia tidak mengenal hatimu. Mungkin manusia sudah memframe saudara sebagai wanita, perempuan yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada pembelaan ilahi. Saudara, ayo
Jadilah wanita-wanita yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan tadi 500 dinar versus 50 dinar. Bukan soal jumlah dosanya Pak Bu. Tetapi sekali lagi ini mengenai pengakuan ketergantungan. Ya, dari si wanita tersebut kepada pengampunan. Bukan soal jumlah dosa yang banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi di sana dikatakan, dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata dosamu sudah diampuni. Ya, di dalam setiap bahasa aslinya adalah apeontai. Dalam bahasa Yunani ayat 48 itu Bapak Ibu Saudari. Itu kata kerja bentuk perfect tense. Yang artinya menunjuk pengampunan itu tuntas dan berdampak kekal. Jadi ketika pengampunan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada diri perempuan itu pengampunannya tuntas. Makanya orang gak rela, siapa dia bisa mengampuni. Tetapi justru kata itu, dosamu sudah diampuni. Ada pengampunan yang tuntas yang Tuhan kerjakan. Dan itu berdampak kekal dalam setiap kehidupan wanita tersebut. Saudara ingat baik-baik, anugerah itu mengalahkan spirit religi dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jadi hati-hati dengan spirit religi dalam kehidupan saudara. Ibadah-ibadah ritual, anugerah itu mengalahkan itu semua. Simon taat pada ritual tetapi hatinya kaku. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, hatinya tidak tergerak untuk menyambut Tuhan Yesus seperti perempuan ini. Tetapi perempuan ini yang sekalipun melanggar norma Bapak Ibu Saudari, tetapi hatinya lembut. Ketika Tuhan Yesus datang, dia mau datang juga kepada Yesus dengan rendah hati. Dan dia terseduh-seduh dalam setiap ketika dia datang kepada Yesus. Tangisannya menandakan ada pengakuan penyesalan yang mendalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pengampunan di sini berdasarkan iman, bukan berdasarkan performa dari wanita tersebut. Ada iman, ada pertobatan di sana dalam setiap kehidupan. Saudara, bagi yang merasa suci terhadap kehidupanmu, waspadalah terhadap kesombongan rohani. Ya, bagi yang merasa suci, ya saudari, waspada terhadap kesombongan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Bagi yang merasa terlalu berdosa, ingat baik-baik pengampunan tersedia. Sekalipun dosamu seperti tanda kutip 500 dinar dibandingkan dengan 50 dinar. Mungkin kalian terlalu banyak melakukan dosa. Sekalipun dosamu itu banyak, tetapi pengampunan tetap tersedia. Pengampunan tetap tersedia bagi saudara dan saya yang mau datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Maka anugerahnya tersedia bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudari dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar pada kesempatan siang hari ini. Saudara, ada hasil kebangkitan dalam setiap kehidupan wanita tersebut. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 7 ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, ada identitas yang dipulihkan di dalam setiap kehidupan wanita itu. Dari perempuan berdosa menjadi perempuan yang diselamatkan oleh iman. Perhatikan baik-baik, saudari. Yang tadinya dilabel sebagai perempuan berdosa, penjahat kamu kan? Kan dilabel sama orang Farisi itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudari dikasih oleh Tuhan ketika dia datang kepada Yesus, ya, dan dosanya diampuni, saudara, label perempuan berdosa itu diubah menjadi perempuan yang diselamatkan oleh iman. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi bebaskanlah dirimu dari masa lalu. Saudara, wanita itu pergi dengan damai, bukan lagi dengan beban. Saudara pun juga demikian. Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari, saudara, ketika nanti selesai acara Pastor Ndeso, biarlah engkau pergi dengan damai, dengan tenang, bukan lagi dengan beban dosa. Tuhan, tapi kan aku masih melakukan dosa. Anakku, berhentilah berbuat dosa. Ya, Tuhan Yesus hanya sampaikan ketika saudara mau hidup di dalam Dia, jangan berbuat dosa lagi. Gimana caranya? Masukin terus firman Tuhan dalam hidup saudara, sampai saudara dan saya menghidupi firman Tuhan itu. Ya, nanti saudara akan berjuang antara bisa atau tidak bisa, bisa atau tidak bisa. Tetapi ketika firman Tuhan terus merasuk dalam setiap kehidupan saudara,
Nanti Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Sehingga saudara dan saya dimampukan untuk bisa lepas dari setiap dosa. Ya, yang mengikat setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo bebaslah dari masa lalu. Pergilah dengan damai, bukan lagi dengan beban. Dan saudara memiliki kehidupan yang baru. Dan inilah contoh yang tercatat di dalam Alkitab sebagai pertobatan sejati. Sama seperti Zakius yang tadi pagi saya sampaikan. Lalu siang hari ini kita belajar dari seorang wanita ini. Dia bertobat, benar-benar bertobat dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika kita datang kepada Yesus, ingat baik-baik, kegagalan menjadi titik awal kisah kemenangan kita semua. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari datang kepada Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Tuhan Yesus. Saudara, menyelamatkan dalam bahasa aslinya adalah sesoken. Ya, dari akar kata sozo, yang artinya menyelamatkan, memulihkan, mengembalikan integritas dari wanita itu. Mungkin tadinya wanita ini udah berkata, ini aku bukan siapa-siapa, aku gak berguna, aku sampah dan lain sebagainya. Tetapi ketika diselamatkan, ketika Tuhan Yesus sampaikan itu kepada diri wanita ini, saudara, dia dipulihkan. Dia dikembalikan integritasnya sebagai seorang wanita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan keselamatan ini bersifat holistik. Ada pengampunan dosa di sana. Ada pemulihan martabat. Dan tentunya saudari, ada tujuan hidup di dalam setiap kehidupan wanita itu. Jadi kalau Tuhan memulihkan Bapak Ibu Saudari, itu bersifat menyeluruh, holistik, semuanya dipulihkan dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pergilah dengan selamat. Tadi dikatakan ya, yang pertama tadi kita belajar imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, saudari dikembalikan, dipulihkan, integritasnya dikembalikan wanita itu. Lalu kemudian keselamatan ini saudari yang dikasih oleh Tuhan bersifat holistik. Ya, ada pengampunan dari dosanya, ada pemulihan martabatnya, serta tujuan hidupnya menjadi jelas di dalam Kristus. Dan kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah dengan selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan pergilah dengan selamat, ya, kata selamat di sana erene, yang artinya Bapak Ibu Saudari, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu memenuhi hati dan pikiranmu. Wah, keren ya Bapak Ibu Saudari ya. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu lewat setiap kebenaran-kebenarannya, saudara akan terus mendapatkan makna kebenaran, sehingga saudara dapat menghidupi dalam hidup saudara. Saudara ingat baik-baik bahwa pertobatan sejati itu menghasilkan transformasi dari dalam. Ya, jadi ketika saudara bertobat, bukan hanya didoakan lalu kemudian saudara bermanifestasi di sana. Bukan berhenti di situ Pak Bu. Ketika saudara bertobat, ya mungkin saudara didoakan maju ke depan, ya, it's no problem. Tapi mungkin saudara juga bisa duduk saja di kursi saudara, tapi menangis terseduh-seduh. Dan sejak saat itu saudara mau memberikan hidup saudara sepenuhnya bagi Kristus. Saudara, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan itu seharusnya mentransformasi dari dalam hati saudara masing-masing. Dan sekali lagi, damai sejahtera adalah bukti daripada pemulihan ilahi. Saudara menjadi wanita yang gak gerasak-gerusuk lagi dalam setiap kehidupanmu. Saudara menjadi wanita yang tidak terluka lagi. Seringkali kan kalau ada orangnya semakin tua dalam setiap kehidupannya, karena ada pencapaian-pencapaian yang dia tidak bisa capai, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia jadi marah dalam setiap kehidupannya. Dia bisa jadi marah Pak Bu, karena ada pencapaian-pencapaian yang tidak berhasil. Ya, jadi hidupnya bisa bersungut-sungut, marah. Ya karena itu, dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi saudari kalau dikeker baik-baik, ternyata setiap pencapaian-pencapaian di umurnya banyak yang tidak terrealisasi. Dan akhirnya dia bisa marah, dia bisa menggerutu, dia bisa bersungut-sungut. Saudara perhatikan kalau saudara semakin tua, apakah seperti itu atau tidak. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya mau datang kepada Yesus, saudaraku, maka pertobatan sejati ini akan menghasilkan transformasi dari dalam. Dan buktinya, Tuhan pulihkan secara ilahi damai sejahtera itu. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di dalam di dalam
Di dalam Roma benar, pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudari, mari. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 juga pernah dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, bagi kalian yang sudah diampuni, mari hiduplah di dalam setiap kehidupan saudara dengan identitas yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Amin. Hiduplah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan di dalam kehidupan kalian semua dengan identitas yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagi kalian yang sudah diampuni, mari bersama-sama sungguh-sungguhlah mengenakan identitas yang baru itu, mengenakan manusia yang baru. Jangan kembali kepada manusia lamamu, matikan manusia lamamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, matikan. Bagi yang masih bergumul dalam setiap kehidupan kalian, bangkitlah dari kegagalan-kegagalan kalian semua. Bangkitlah. Kegagalan itu bukan akhir, itu proses. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Berpeganglah pada firman. Jangan sampai orang menilai diri saudara dan akhirnya saudara menjadi malu diri. Saudara jadi mengunci diri di kamar, gak mau keluar karena cercaan-cercaan orang dalam kehidupan saudara. No, tetaplah berpegang kepada firman. Bangkitlah dari kegagalan-kegagalan itu dan temukan Tuhan di dalam proses hidupmu. Hadirkan Dia sehingga saudara dan saya bukan hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang, bukan hanya mengenal Tuhan dari apa kata saya sebagai pendeta atau hamba Tuhan, tetapi saudara mengenal Tuhan karena saudara sendiri mengalami Tuhan. Sama seperti Ayub mengalami Tuhan dan dia bersyukur. Walaupun proses hidupnya gak mudah Pak, gak mudah. Tetapi saya mau mengajak, banyak kita yang gak mudah juga kan dalam setiap kehidupan kita. Tapi biarlah saudara dan saya tetap, kita mau berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Saudara, perempuan ini tidak hanya diampuni, tetapi kisahnya tercatat dalam Injil sebagai contoh iman yang mengubahkan. Tuhan ingin mematahkan rantai kutuk generasi dalam setiap kehidupan saudara. Dia rindu. Dan saya mau mengajak kita semua, yuk kita patahkan rantai kutuk generasi ini. Sehingga saudara ini dikasih oleh Tuhan, dia bisa memakai kegagalannya atau kegagalanmu untuk kemuliaan namanya, maksud saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan siang hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua. Dan apa yang Dia katakan kepada wanita itu, dosamu diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dalam damai. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyuruhmu pergi dengan rasa bersalah. Tetapi Dia menyuruhmu pergi di dalam damai, dengan kemerdekaan. Dia tidak mengingatkanmu pada kegagalanmu, tetapi pada masa depan yang penuh harapan di dalam Dia. Mungkin siang hari ini kalian datang dengan beban yang berat. Mungkin kalian terluka oleh karena pekerjaan, bisnis, kena tipu, pasangan yang begini, anak yang begitu, ya, belum lagi tetangga, belum lagi keluarga besar dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kalian datang dengan beban yang berat, tapi biarkanlah Yesus yang mengangkatnya. Mungkin kalian merasa tidak layak, tetapi darahnya sudah membuat kalian menjadi kudus. Mungkin kalian lelah, jatuh, bangun di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi ingat baik-baik, tangannya yang menopang saudara. Tangannya yang selalu siap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan siang hari ini Bapak Ibu Saudari, bukan waktunya menyerah. Amin. Bukan waktunya menyerah. Tetapi saudara, khususnya wanita-wanita di tempat ini, bangkitlah. Bangkitlah, berikan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Kepada Dia yang sudah mati menebus dosa saudara dan saya, dan yang sudah bangkit dan telah naik ke surga tentunya. Biarlah Dia yang menulis kisah yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Biarlah setiap wanita-wanita di tempat ini, kalian boleh bangkit dari kegagalan. Kalian boleh bangkit dari setiap kegagalan-kegagalanmu dalam setiap kehidupanmu. Mari ibu-ibu semua, para perempuan, siapapun kalian, baik yang sudah menikah, yang belum menikah, biarlah kalian menjadi wanita yang bangkit.
dari setiap kegagalan dalam kehidupan kalian semua. Dan biarlah pada kesempatan siang hari ini firman ini boleh menjadi berkat dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami kembali datang kepadamu. Seperti wanita ini, dengan segala keberanian, dengan segala air mata, dengan segala penyesalan. Biarlah kami juga mengakui bahwa seringkali kami gagal. Tetapi kami percaya bahwa pengampunan-Mu lebih besar dari dosa kami. Hari ini kami menyerahkan setiap rasa bersalah kami, setiap kegagalan kami, setiap luka ke dalam tangan-Mu. Ubahlah air mata kami semua ya Tuhan menjadi sukacita. Ubahlah kegagalan kami semua menjadi kesaksian. Dan ubahlah hidup kami menjadi puji-pujian bagi nama-Mu, bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk bangkit di dalam iman kami, berjalan di dalam anugerah-Mu yang besar, dan hidup bagi-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah mengampuni dan memulihkan kami, kami berdoa dan kami dipulihkan, dan identitas kami diperbaharui. Siang hari ini kami semua, khususnya setiap wanita-wanita, para perempuan dimanapun kalian berada, identitas kalian Tuhan baharui. Kalian sudah diampuni, dan Tuhan memulihkan kalian dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang menjamah sampai kedalaman hati dan jiwamu, dan engkau terus diubahkan, semakin mengasihi Tuhan Yesus tentunya. Setiap kita yang terus diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, biarlah Tuhan rahmati, berkati kehidupanmu, keluargamu, pasanganmu, bahkan kehidupanmu secara pribadi. Kalau engkau sendiri, Tuhan rahmati dalam kesendirianmu. Dan Tuhan memberkati kamu sebagai orang tua, sebagai parents, sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai nenek, oma, dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Sebagai kakak, sebagai adik, dimanapun kalian berada. Tuhan rahmati kalian menjadi wanita-wanita yang Tuhan pakai bagi kemuliaan namanya. Sehingga surga boleh terus menulis kisah hidup kalian semua bagi nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati siang hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang